Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke kota Jogja. Kita start perjalanan Dieng Jogja di pukul 21.00. Kebetulan harinya lagi mendung terus, lagi hujan terus. Jadi berasa syahdu banget selama berada di Dieng. Estimasi kita perjalanan ke Jogja sekitar 3,5 jam. Tapi di luar prediksi karena kita transit dan istirahat dulu di tengah perjalanan. Di sini aku ngerasa ngantuk, jadi aku tidur dulu. Tepat di jam 4.30 kita nyampe Jogja. Pas nyampe Jogja, kita langsung lewatin Malioboro. Ternyata Malioboro subuh masih sepi dan jalannya lengang ya. Wow. By the way, aku tag video dari belakang karena baru bangun tidur banget. Di sini kita jalan santai banget karena kita mau nikmatin best of the best moment. Karena di kota sendiri aja kita nggak pernah keliaran sesubuh ini. Ini beneran jadi momen terepik dan terestetik banget karena natural. Dimana yang kalau siang orang banyak banget ramai di sini, sedangkan sekarang aku lewat sepi banget, lengang banget. Ini cocok banget buat jogging subuh nggak sih? Buat olahraga, lari-lari pagi gitu, sambil nikmatin suasana kota yang masih sejuk. Oke, di sini kita jalan terus berharap di depan nemu masjid. Wow, di depan kita juga bakalan lewatin Tugu Jogja. Aku maksa banget nih buat turun karena sayang banget buat dilewatin. Pengen dong dapat momen blue hour di Jogja, mumpung kotanya masih tidur. Masya Allah, cantik banget kan? Lampu-lampunya masih nyala. Oke, di sini kita melipir dulu. Dan tada! Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Di sini udaranya masih dingin, sejuk, at peace, lampu kota dan tugunya masih nyala estetik. Kendaraan juga gak banyak lewat, ini best moment banget emang sih. Di sini udah banyak muda-mudi yang take foto juga GPL, kita take foto video bentar aja karena ngejar subuhan. Sekitar jam 5.30 setelah beres sholat, kita lanjut perjalanan ke Pasar Ngasem.
Di sana kita akan sarapan karena udah dari jauh hari di Bandung kebayang banget sama bubur sumsum pacar Cinanya. Kebetulan pagi ini setelah kita sampai Jogja diguyur hujan. Jadi tambah estetik dan sejuk banget pagi ini. Kita sampai di persimpangan Jalan Brigjen Katamso. Di depan terlihat ada bangunan bersejarah yang bernama Pojok Benteng Lorwetan yang menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di mana pengunjung dapat menikmati arsitektur tradisional dan pemandangan kota. Lanjut di depan kita akan melewati alun-alun utara Jogja. Alun-alun ini adalah lapangan luas di depan Keraton Yogyakarta yang bersejarah, berfungsi sebagai pusat budaya, serta ruang publik dengan makna filosofis sebagai lautan pasir, simbol kebesaran Tuhan setelah revitalisasi tahun 2022. Ditandai 2 pohon beringin di tengahnya, dan sering dikunjungi untuk rekreasi, kuliner, serta melihat mitos Jalan Beringin. Ini ruang publik yang keren banget karena dibuat di depan keraton dan sakral. Sekarang kita sampai di Pasar Ngasem. Ternyata kita nggak bisa parkir sembarangan di sini. Jadi kita diarahkan untuk belok ke kiri, lalu ke kanan. Nanti di situ boleh kita parkir dengan tarif 10.000 guys. Nah, di sini kita akan parkir, lalu kita akan berjalan sedikit ke Pasar Ngasemnya. Oke, di sini kita mulai masuk ke Pasar Ngasem. Pasar Ngasem sendiri ini adalah pasar tradisional legendaris di Yogyakarta. Terkenal sebagai tujuan wisata kuliner sarapan pagi dengan jajanan yang khas. Padahal masih pagi banget tapi udah crowded gini ya. Aku mau lihat tugunya secara langsung, jadi aku jalan ke arah sini dulu. Ada ibu lagi pose. Gak pakai lama biar gak bingung. Sesuai niat aja, jadinya kita langsung cari penjual bubur sumsum. Jujur li di sini aku bingung banget karena begitu banyaknya jajanan di sini. Sambil kita cari bubur itu, kita sambil keliling-keliling aja.
tapi malah duluan nemuin apem beras Bu Wanti. Ya wes, di sini kita mampir dulu beli apem beras sama kue mangkoknya. Pantas saja viral karena udah banyak banget orang yang kesini. Karena ibunya udah jualan dari tahun 2015. Ibunya di sini jual kue apem, kue mangkok, juga kue cucur. Harga satunya 4 ribuan. Harum banget karena dadakan sih ya tuh. Akhirnya kita nemu bubur sumsum yang dicari, namanya Yu Jumilah. Kalau kalian mau ini harus ekstra sabar, mengantri, tertib ya, karena kayaknya ini menjadi primadona di pasar Ngasem. Buburnya warna-warni karena sesuai namanya Yu Jumilah, warni-warni jenang. Warni-warni artinya warna-warni atau bisa diartikan macam-macam, dan jenang artinya bubur atau makanan kental khas Jawa. Terbuat dari tepung beras atau ketan, santan, dan gula dengan tekstur kenyal dan manis. Intinya bubur unik kaya rasa. FYI, kita bisa request isiannya ya. Di sini ada bubur ori, bubur sumsum pandan, bubur lubi-lubi, monte, candil ketan, candil singkong, pati telur, ketan hitam, dan ketan putih. Harga satu porsinya cuma 12.000, affordable banget kan? Habis antri dan bayar, kita langsung duduk aja di tempat yang sudah disediakan. Pertama kita kucuri santan dulu, bisa dilihat santannya kental banget ya. Jadi bisa dibayangin rasanya kayak gimana. Rasanya Masya Allah, so good, chewy dari candilnya, creamy dari perpaduan santan, bubur, dan pati telurnya. Setelah dari Pasar Ngasem, sampailah kita di Museum Seno Budoyo ini. Pengennya sih tadi aku lanjut ke Taman Sari, tapi dikarenakan masih pagi dan belum buka, jadi kita lanjut ke Museum Seno Budoyo. Dan ternyata sama dong, karena kita kepagian, jadi museumnya belum buka. Tapi alhamdulillahnya yang terpenting dapat parkiran sih, karena siang dikit udah pasti crowded. Untuk tiket masuknya kalian cukup bayar 10.000 aja per orang. Anak usia 3 tahun masih free alias nggak bayar. Dan kita juga nggak ditarif untuk bayar parkir di sini. Oke, langsung aja kita masuk. Sebelum masuk kita diberi arahan dulu sama si masnya ini. Jangan sampai nanti akan dicek kembali tiket kedua. Silakan. Makasih. Sama. Saat kita akan memasuki pintu utama, kita disambut dengan suara gamelan. Vibes-nya sopan dan adem banget, seakan kita adalah tamu kehormatan. Dan vibes-nya kayak kita itu kayak bener-bener kita lagi menginjakan kaki di tanah Jawa. Aku akan spill beberapa koleksi dari museum ini. FYI, Museum Seno Budoyo ini adalah museum budaya Jawa terlengkap kedua di Indonesia. Berlokasi di Yogyakarta, menyimpan koleksi artefak Jawa, Madura, Bali, dan Lombok yang kaya, termasuk keris, wayang, batik, dan benda bersejarah lainnya, serta menawarkan edukasi budaya melalui pertunjukan dan kegiatan interaktif seperti wayang topeng, menjadikannya pusat pelestarian dan penelitian budaya. Jenis koleksinya terdiri dari berbagai jenis seperti seni rupa, keramik, artefak arkeologi, keris, wayang kulit, topeng, dan tekstil.
Setelah kita keluar dari area museum, kita akan melewati activity area, ruang di mana para tamu bisa mendapatkan pengalaman untuk membatik langsung menggunakan canting dan lilin dengan membayar 10.000 per orang. Next, setelah kita keluar dari Museum Seno Budoyo, kita akan lanjut mencari makanan khas Jogja. Dari sini kita sudah melihat suasana Malioboro yang sangat crowded, berbanding terbalik saat tadi subuh saat kita sampai di Jogja. Tapi kita nggak ambil pusing karena kita tahu sekarang waktunya tahun baruan, jadi ini memang momen dimana semua keluarga tumpah ke Jogja untuk liburan. Akhirnya kuliner yang kita cari udah kelihatan. Di sini nggak ada parkiran, jadi kita maju terus ke depan untuk cari parkiran yang aman. Tara, ini adalah makan siang hari ini kita di Jogja. Namanya Gudeg Yuk Jum, yang paling legend di kota Yogyakarta. By the way, ini aku suka banget sumpah. Habis makan, kita lanjut jalan santai di Malioboro. Kita nggak akan ngerasa turis kalau kita nggak jalan-jalan di sini, ya kan? Ini habitnya orang Bandung apa gimana sih? Nemu yang viral dikit, penasaran ya kan? Oke lah, let's try! K3 Mart ini adalah minimarket ala Korea yang populer di Malioboro dan menjual berbagai makanan, minuman, serta merchandise khas K-pop serta fokus pada konsep gaya hidup. Mau jatuh dia. Itu mau jatuh. Habis nyemil cantik dan santai di K3 Mart, kita masih melanjutkan jalan-jalan di Malioboro. Kita kali ini akan mencari toko batik Hamzah. Kebetulan hari lagi hujan, jadi kita jalan melipir di sini aja.
sini kita udah nggak bisa melipir lagi, jadi kita pakai payung. Sesuatu di Jogja. Kehujanan di Jogja. Silakan. Di depan itu adalah sosok ikonik di Yogyakarta, yaitu Raminten, sebuah karakter fiktif wanita Jawa tua yang jenaka, diciptakan dan diperankan oleh almarhum Hamzah Sulaiman, yaitu pendiri Hamzah Batik dan The House of Raminten, yang meninggal pada April 2025. Nama Raminten diambil dari bahasa Jawa, yaitu ora sepinten, yang berarti tidak seberapa, mencerminkan kerendahan hati dan kesederhanaan. Hamzah Sulaiman mendapatkan gelar dari Keraton Yogyakarta atas dedikasinya dalam melestarikan budaya lokal melalui seni dan bisnis. Toko ini menyediakan pakaian batik dan kaos Jogja, dari mulai dewasa hingga anak tersedia di sini. Jamu herbal, aromaterapi, makanan khas Jogja juga ada di sini ya. Bahkan barang antik, wayang, kerajinan kulit, dan tas batik juga ada loh. Di tengah keramaian toko ini terlihat ada seorang ibu pembatik. Juga ada mbak jamu yang jual jamu batok dan jamu botol cantik. Bayarnya cash only, gak bisa kris. Karena hari udah malam, jadi kita akan check-in hotel dan lanjutin explore-nya besok hari. Thanks for watching, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jika ada salah kata, pengucapan, dan informasi, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.